Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ulama Nusantara. Ketika kita membahas ulama Nusantara, ini pembahasan yang sangat luas sekali. Banyak di antara ulama-ulama Nusantara ini yang sangat alim, allamah, mutafannin. Ya. Indonesia, Nusantara kaya akan ulama. Ulama-ulama yang dimiliki oleh Nusantara banyak di antaranya yang sangat produktif menulis. Ya. Produktif membuat kitab. Nah, kita sebut saja ada Syekh Nawawi Banten, ada Syekhona Khalil Al-Bangkalani. Wah, banyak. Ada puluhan, ratusan, bahkan ribuan ulama Nusantara ini yang produktif menulis kitab. Nah, saking banyaknya ini sampai di Jawa Timur itu ada sebuah perkumpulan ya, para pegiat turos yang terkumpul dalam naungan namanya Nahdlatul Turas. Nahdlatul Turas, ya, kebangkitan turas. Ini Nahdlatul Turas memiliki banyak program yang tujuan utamanya adalah melestarikan khidmah ke kitab-kitab ulama Nusantara. Di antara programnya adalah mendigitalisasi kitab-kitab manuskrip tinggalan ulama-ulama Nusantara. Nah, ini sudah berjalan sekitar 2 tahun atau 3 tahun ini sudah mendigitalkan lebih dari 3.000 atau bahkan sampai 4.000 manuskrip tinggalan ulama-ulama kita terdahulu. Itu hanya manuskrip yang ada di pondok-pondok pesantren di yang tua di daerah Jawa Timur. Sebagian ada yang di daerah Jawa Tengah. Itu belum ke seluruh Nusantara. Dan saya yakin ini manuskrip yang ditinggalkan oleh ulama-ulama kita ini sangat jauh lebih banyak lagi. Ya, jauh lebih banyak lagi. Ya, meskipun manuskrip itu banyak diantaranya bukan karangan ulama Nusantara asli, ya, akan tapi ini sebagai bukti bahwa kitab ini, pemikiran yang seperti ini dulu pernah beredar di Nusantara. Dan banyak di antara kiai-kiai kita terdahulu itu yang meskipun itu kitabnya kitab Timur Tengah, akan tapi kitab-kitab ulama luar, akan tapi kita menemukan di situ ada makna backgroundnya, ada makna gandulnya, terus ada keterangan-keterangan tambahan, ada takrirat-takriratnya. Ini sangat luar biasa. Ini aset yang luar biasa yang harus kita khidmati, yang harus kita lestarikan, ya. Jangan sampai kita sia-siakan. Nah, tentang kekayaan karya ilmiah, kitab-kitab karya ulama Nusantara ini, Al-Fakir pernah menulis sebuah kitab yang berjudul As-Sabat Al-Indonesi, yang di situ Al-Fakir menyebutkan ada 1.000 lebih judul kitab-kitab karya ulama Nusantara, beserta sanad kepada para mu'alifnya, yang mana mu'alifnya hanya 60 orang, sekitar 60 orang, 60 ulama. 60 ulama saja kalau kita kumpulkan judul kitabnya itu ada 1.000 lebih. Nah, apalagi kalau seluruh ulama Nusantara pasti sangat banyak sekali. Saya yakin mungkin bisa mencapai, kalau puluhan ribu insya Allah ya. Mungkin sampai ratusan ya. Hanya saja sampai sekarang kita yang terkumpul baru sampai segitu ya. Nah, di tempat Al-Fakir sendiri di daerah Pati, kita punya perpustakaan yang di situ mengumpulkan sekitar 1.500 judul kitab karya ulama Nusantara yang ada fisiknya itu, baik yang masih manuskrip maupun yang kebanyakan yang sudah cetakan ya, versi cetakan, baik yang cetakan Thab'ah Qadimah, cetakan lawas maupun yang cetakan baru. Nah, itu yang baru terkumpul di Al-Fakir. Belum lagi ada yang terkumpul di teman-teman
yang daerah mana, daerah Kudus, ada komunitas namanya komunitas Turas Ulama Kudus. Terus juga ada teman-teman dari Tatar Pasundan, ya, ada kawan saya itu juga mengumpulkan kitab-kitab ulama Sunda, dan jumlahnya ada ratusan, mungkin sampai 500 mungkin lebih. Kemudian ada yang dari Palembang itu juga mengumpulkan, ya, ada yang dari Padang, dari Aceh juga mengumpulkan, dari NTB, terus ada dari Jambi, ya, Turas Ulama Jambi ada yang mengumpulkan. Kemudian ada di daerah Muria Raya, ya, ada komunitas namanya Turas Muria Raya. Ini juga banyak di antara pegiatnya yang mengumpulkan kitab-kitab ulama setempatnya, daerahnya. Ya, Turas Muria Raya terdiri dari daerah Kudus, Jepara, kemudian ada juga Demak, Rembang, ya, Blora, kemudian mana lagi, Rembang, ya, Pati, ya. Itu ada semacam pegiat-pegiatnya. Selain itu juga ada di daerah Banjar itu ada Ustadz namanya masih zuriyahnya Syekh Arsyad Al-Banjari, namanya Guru Abdus Salam An-Naqari dari Negara. Beliau pernah menulis sebuah kitab yang namanya Al-Isyarah fi Mu'allafati Al-Ulama Al-Banajirah, atau seperti itulah judulnya, kayak gitu. Nah, ini nyebutin sanad beliau kepada para ulama muallif dari daerah Banjar, ya, daerah Banjar Kalimantan Selatan, yang jumlahnya di situ ada ratusan kitab. Nah, itu baru beberapa titik. Bayangkan, ini Indonesia sangat luas sekali, ya, sangat luas sekali, dan ulamanya saya yakin di setiap daerahnya itu ada ulamanya masing-masing. Yang ulamanya ini juga selain dakwah bil lisan, dakwah bil hal, juga dakwah dengan penulisan, dengan kitab, atau dengan ngarang kitab, ngarang karya ilmiah. Ini sangat penting sekali, ya, sangat penting sekali. Maka saya dalam kesempatan kali ini sangat menganjurkan, ayo kita galakkan digitalisasi. Terus mungkin bakal muncul pertanyaan, bagaimana cara mendigitalisasi? Ya, memang kalau awal-awal baru terjun itu agak susah. Ini gimana caranya? Akan tapi minimal yang pertama kita bulatkan tekad, kita kuatkan azam kita untuk khidmah melestarikan kitab-kitab ulama Nusantara. Juga kita tumbuhkan rasa cinta kita terhadap kitab-kitab ulama Nusantara dan para ulama Nusantaranya itu. Minimal ini modal utama. Senang lihat biografinya ulama ini, senang lihat kitabnya apa saja, ya, kitab ini. Minimal pertama itu. Terus kemudian kita kalau mau menerapkan ke ulama-ulama daerah kita, maka kita bisa memulai di langkah awalnya adalah pertama mencari informasi sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan kitab-kitab karangan, ya, baik yang karangan asli ataupun karangan kitab ulama Timur Tengah yang ada maknanya, ya, ada makna dari ulama kita, ulama-ulama setempat ini. Kita cari informasi sebanyak-banyaknya. Caranya gimana? Caranya adalah dengan cara mungkin kita bisa sowan ke kiai-kiai. Kalau sudah punya database tentang kitab-kitab ulama daerahnya itu, ya, baru kita bisa mengeksekusi. Kiai, caranya gimana untuk dapatkan kitab ini? Bisa dengan cara kita fotokopi, ya. Terus atau kalau memang sudah ada masih nyebar, ya bisa kita beli, ya, kita koleksi. Nah, Nah, itu memang makanya dari awal tadi saya mengatakan bahwa ini harus dengan rasa cinta dulu. Nah, kalau enggak dengan rasa cinta, maka ini biasanya repot. Ke depan itu repot. Mau kayak gini gimana ini? Wah, enggak punya uang, enggak ada itu. Pokoknya waktu sibuk atau apalah. Bilang enggak ada uang atau apa. Tapi kalau sudah ada rasa cinta, ini maka mengeluarkan uang pun enggak masalah. Bahwa pelestarian kitab ulama Nusantara ini memang kalau kata sebagian teman itu membutuhkan yang pertama adalah kesabaran Nabi Ayub. Kesabaran Nabi Ayub. Yang kedua adalah umurnya Nabi Nuh yang panjang sampai hampir 1000 tahun, ya, 900 tahun berapa itu, ya. Terus
membutuhkan juga malu Qarun, harta bendanya Qarun. Karena ini memang butuh ekstra yang sangat luar biasa, sabar, telaten, tekun, kemudian butuh juga pembiayaan, ya, terus juga butuh juga kesabaran, ya, kesabaran, pembiayaan, kemudian umur yang panjang, yang lama, ya, karena ini yang kita garap itu banyak sekali. Nggak mungkin cuma sehari, 2 hari, setahun, nggak mungkin. Ini butuh banyak. Nah, kalau digarap 1 orang, 2 orang, hasilnya nggak optimal. Ini harus bareng-bareng. Harus kita galakkan beneran ini, ya, bareng-bareng. Semakin banyak yang ikut bergerak dalam bidang ini, dalam masalah ini, maka semakin mudah pula yang kita khidmahkan untuk beliau-beliau, para ulama-ulama kita terdahulu. Dan mengkhidmah nanti dengan, kalau awal-awal ini cukup tadi mencari, kemudian mengumpulkan, ya, ngoleksi itu, kemudian mendigitalisasi. Nanti kalau lambat laun, ya, ini proses yang berikutnya bisa dengan mentahqiq. Nah, ini barangkali ada teman-teman yang juga pengen khidmah di bidang ini, nanti kita di teman-teman di Nahdlatul Tharas ini sangat welcome sekali, ya, insya Allah kita siap mengarah-arahkan, ya, siap mengawal lah, insya Allah gitu. Itu tadi, ya, proses pelestariannya seperti itu tadi, ya. Nah, ini setelah itu nanti kalau sudah mumpuni keilmuannya antara para pegiat turos ini, bisa dengan ditahqiq. Ya, ditahqiq itu gimana? Diketik ulang, terus nanti dikoreksi lagi, terus disebarkan, ya, dikajikan di pesantren-pesantren. Itu betapa Masya Allah senang sekalinya, bagaimana kita membayangkan senangnya para ulama-ulama terdahulu. Nah, ini sekilas, ya, sedikit, ya, nasihat-nasihat Al-Fakir yang bagi para teman-teman yang ada himmah yang kuat untuk melestarikan kitab-kitab ulama Nusantara. Nah, ini adalah season yang terakhir, yang ke-10. Saya dari awal sampai akhir, apabila ada perkataan yang salah atau keterangan yang kurang tepat, ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih kepada para kru dari Muwasalah TV. Jazakumullah khairan. Semoga program ini bermanfaat. Sekian dari saya. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.